Assalamualaikum semuanya. Dulu salad itu seperti ini kan modelnya kan. Nah sekarang kita bikin yang model baru yang rasanya lumayan enak, dan kalau kita makan tuh tinggal hap aja. Nah ini dia bola salad teman-teman. Jadi salad bola seperti ini tuh rasanya lebih enak ya, dan lebih simpel juga. Cara buatnya gampang. Buat kalian yang tertarik sama resepnya langsung aja ditonton sampai habis ya. Ini enak banget. Langsung aja di langkah pertama kita siapkan timbangan, dan di sini aku ada plastik ya. Untuk plastiknya pakai ukuran berapa aja bebas ya teman-teman ya. Dan lanjut di sini aku ada mayones, aku pakai merek Mamayo, dan langsung aja aku timbang. Buat takaran sendoknya kalian bisa hitung sendiri, dan aku cuma pakai 100 gram aja ya teman-teman ya. Dan ini udah, langsung aja kita tambahkan saus tomat. Aku pakai merek MC Louis. Jadi untuk tomatnya bebas pakai merek apa aja. Dan untuk takarannya aku pakai 33 gram. Perbandingannya tuh 3:1 ya teman-teman ya. 3 buat mayonya dan 1 buat saus tomat ini. Dan biar rasanya tuh agak sedikit ada pedas-pedasnya, kita bakalan tambahin saus sambal teman-teman. Jadi nggak harus cuman tomat kayak gini aja ya. Jadi biar lebih enak harus kita tambahkan saus sambal. Dan kalau udah 33 gram kita tambahkan saus sambalnya. Aku pakai merek Del Monte, dan aku cuma pakai 1 sendok makan atau 1 sendok makan setengah kayak gini nih. Jadi kita genapin sampai 50 gram kayak gini ya. Nah ini udah 50 gram. Dan lanjut aku tambahkan kental manis. Untuk kental manisnya di sini aku nggak pakai takaran, cuma pakai 1 sendok makan seperti ini nih. Jadi 1 sendok makan aja seperti ini, dan langsung aja kita masukkan. Nah kalau semua bahan udah masuk, ini racikan mayo kita udah selesai, dan langsung aja kita aduk teman-teman. Cara ngaduknya tinggal kita ikat lalu kita putar-putar seperti ini. Dan aku ini ternyata ketinggalan teman-teman. Bahan satunya ketinggalan, yaitu garam teman-teman. Jangan lupa kalian kasih garam juga. Untuk garamnya kita kasih sejumput aja seperti ini, biar dia ada rasa ya teman-teman ya. Jadi nggak cuman creamy gitu doang, tapi bener-bener ada rasa dianya. Jadi lebih enak teman-teman. Ini racikan sausnya bener-bener enak banget. Jadi buat kalian yang penasaran sama racikan mayonya, langsung cobain di rumah deh. Lanjut kita siapkan air, kalau bisa air dingin juga lebih baik. Langsung aja kita tambahkan sejumput garam seperti ini. Untuk airnya kita pakai secukupnya. Dan lanjut di sini aku ada kol ya. Kita pakai kolnya tuh 1 butir seperti ini. Tapi ini aku bakalan potong jadi 2 dulu, takutnya kebanyakan teman-teman. Jadi kita belah 2 seperti ini dulu, lalu kita iris tipis. Nah untuk ngirisnya kalian sesuaikan dengan selera kalian. Kalian boleh potong tebel, boleh juga setipis mungkin, terserah kalian. Soalnya ini yang makan kalian kan ya. Nah semakin tipis dia menurut aku semakin enak. Jadi sebisa kalian aja. Dan langsung aja kita cemplungin atau kita masukin ke dalam air yang udah kita kasih garam tadi, biar dia nggak teroksidasi. Jadi biar dia tuh nggak menghitam warnanya teman-teman. Jadi cukup dengan cara kita tambahkan garam, warnanya tetap stay, warnanya tetap bagus seperti ini, dan tetap nggak ada hitam-hitamnya sama sekali. Langsung aja kita aduk dulu, dan langsung aja kita sisihkan untuk kolnya. Lanjut untuk bahan selanjutnya kita ada wortel. Untuk wortelnya aku pakai 3 batang seperti ini. Langsung aja kita belah 2, dan langsung aja kita iris setipis mungkin. Setelah kita iris, kita jejer dulu lalu kita potong. Nah ini tujuannya biar tampilannya jauh lebih cakep teman-teman. Jadi bentuknya mirip seperti korek api zaman dulu yang kayu itu. Nah ini tapi ini agak sedikit panjang ya. Jadi sama kayak mau bikin bakwan kayak gitu loh. Nah ini kita iris setipis mungkin sebisanya. Dan setelah ini jadi, langsung aja kita bikin larutannya. Ini kita sisihkan dulu ya. Kita siapkan wadah seperti ini, dan di sini aku ada cuka, dan cukanya aku cuma pakai 6 sendok makan seperti ini ya. Jadi kalian boleh ganti juga jeruk nipis sebenarnya, tapi di sini aku adanya cuka, kita tambahkan aja 6 sendok makan seperti ini. Lalu kita tambahkan air. Untuk airnya di 100 sampai 150 ml, dan lanjut aku tambahkan 2 sendok makan gula pasir seperti ini. Dan setelah itu jangan lupa ketinggalan garamnya, kita pakai sejumput aja seperti ini. Nah kalau udah masuk semuanya, langsung aja kita aduk sampai tercampur merata ini larutan. Dan kalau udah larut seperti ini, langsung aja kita masukin si wortel yang udah kita iris tipis ini ya. Nah ini kita mau bikin acar ya teman-teman ya.
Ini tuh acar wortel biar rasanya tuh makin seger lagi, makin enak lagi, dan makin nambah selera makan kita. Nah, ini caranya kayak gini nih. Wow. Dan untuk wortel ini masih belum bisa kita pakai atau kita gunakan. Kita akan diamkan dulu kurang lebih 1 jam dulu teman-teman, biar si bumbunya itu meresap ke wortelnya dan jadi ya salad buahnya ya, salad yang kita bikin ini ya. Nah, setelah 1 jam berlalu, untuk kolnya kita buang dulu airnya dan warnanya masih bersih ya teman-teman ya, karena tadi kita udah kasih di air garam, jadi dia nggak bakalan hitam teman-teman. Dan untuk wortelnya juga udah selesai, maksudnya tuh udah 1 jam berlalu dan dia udah mantep banget untuk rasanya. Langsung aja kita campurkan ke dalam wortel seperti ini. Jadi kita campurkan kedua bahan ini dan langsung aja kita aduk sampai tercampur merata. Dan kalau udah, langsung aja kita siapkan rice paper seperti ini. Untuk rice papernya kita bagi jadi 4 bagian. Kalau kalian ada versi yang kotak itu jauh lebih bagus teman-teman. Nah, karena aku punyanya yang bulat, jadi kita gunakan aja. Lanjut kita celupkan di dalam air seperti ini, boleh menggunakan air hangat. Langsung aja kita rapikan di atas telenan seperti ini nih. Jadi kita susun-susun aja seperti ini. Dan setelah kita rapikan seperti ini, langsung aja kita taruh sayurannya di atas ini nih. Nah, ini udah ya. Caranya kayak gini aja, kita taruh 1 sendok makan seperti ini, lalu langsung aja kita kasih mayones atau racikan mayo yang udah kita buat tadi. Nah, tips dari aku biar nanti kalian tuh gampang untuk nutupnya, jadi mayonya ini harus diposisikan di tengah ya teman-teman ya, jangan di atas seperti ini. Nah, ini di atas. Setelah kita taruh seperti ini, langsung aja kita tindih lagi sayurnya seperti ini, jadi posisi mayonya ada di tengah-tengah. Dan kalau kita lipat seperti ini, jadi nggak langsung kena si mayo. Nah, kalau biasanya kalau langsung kena si mayo, dianya susah untuk lengket lagi teman-teman, jadi nggak bisa lengket teman-teman untuk rice papernya. Nah, kalau masih seperti ini, dia masih bisa lengket dan gampang banget kita untuk ngebungkusnya. Nah, jadi satu porsi seperti ini cocok banget untuk sekali hap ya, jadi sekali makan seperti itu ini cocok banget. Dan kenapa aku potong jadi 4, ini alasannya ya. Tapi buat kalian yang benar-benar nggak mau ada nasinya sama sekali, jadi kalian cukup taburkan sayur seperti ini di atas mika juga boleh. Langsung aja kita taburin mayo seperti ini nih. Nah, pastikan kalian masukin ke dalam kulkas dulu sebelum dijual. Dan kalau udah gitu, langsung aja kalian jual dalam posisi keadaan yang dingin seperti itu, dan bakalan jauh lebih segar ya teman-teman ya. Ini udah jadi ya teman-teman ya, aku bikin secukupnya aja seperti ini karena rice paper aku kehabisan teman-teman. Dan cara makannya kita gunakan sumpit seperti ini nih. Tuh, simple banget. Ini modalnya murah banget, cara bikinnya gampang, rasanya tuh enak, seger di mulut tuh kayak bersih banget lah, enak lah. Ini buat tanpa berlama-lama, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, kan bener banget kan, racikan mayo aku kan bagus banget, enak banget teman-teman. Racikan mayo itu enak banget, terus si sayurannya tuh seger banget teman-teman. Ini nggak cuma sayuran biasa karena memang ada acar-acarnya gitu, dan ini enak banget. See you the next video. Thank you. Jangan lupa cobain di rumah ya, ini gampang banget.